Tetap berdiri, kita buka Alkitab kita. Kita buka kitab Amsal, pasalnya yang kedua. Kita ikuti seluruh ayat dari ayat 1 sampai ayat 22. Mari kita fokus, arahkan hati kita, pikiran kita. Mari kita bersama-sama menjaga suasana hadirat Allah. Saya melihat malaikat-malaikat lebih banyak, saya rasakan lebih banyak dari yang biasanya. Saya sungguh merasakan urapan Tuhan dahsyat di mimbar ini. Amsal pasal yang kedua. Faedah daripada menuntut hikmat. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh merenungkan, memelihara, serta melakukan setiap firman di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Baik, minggu yang lalu kita belajar tentang, kita mulai diajar tentang hikmat. Saya minta minggu yang lalu supaya minggu-minggu ini, sebulan ini kita fokus membaca apa? Pengkhotbah, apalagi kitab Amsal, apalagi kitab Ayub. Ya, yang sudah membaca angkat tangan. Yang sudah membaca angkat tangan. Lambaikan tinggi-tinggi. Sedikit sekali. Kalau Yesus besok datang, enggak mungkin ya Yesus besok datang.
Ya, baca supaya kita memahami. Ini masuk suatu pelajaran yang memerlukan konsentrasi, yang memerlukan fokus dari kita. Karena hanya dengan demikian kalau kita nggak serius di dalam mendengar firman, apalagi untuk firman yang levelnya udah level yang berbeda. Apa yang saya sampaikan walaupun level yang berbeda ini masih bersifat umum. Ya, kalau mau bersifat khusus pasti ada waktu dan kesempatan yang khusus. Dan saya mau bagikan hari ini tentang manfaat atau faedah menuntut atau belajar hikmat. Saya percaya ini akan merubah total setiap orang yang mengerti dan rindu atas firman yang kita dengar sebulan ini. Selama sebulan ini kita akan mendengar tentang hikmat dan makrifat, tentang pengertian dan pengetahuan atau kepandaian, tentang hikmat dan kekuatan atau kuasa Allah. Dan bagi mereka yang rindu pasti akan mencatat dan baca. Tidak apa-apa saudaraku, tidak juga masalah buat saya Anda hanya datang mendengar. Karena Yesus juga nggak punya masalah bagi Yesus, bagi orang yang datang hanya ikut-ikut melihat dia, yang menonton dia. Paling sekali-sekali dia sindir, seperti waktu banyak orang datang berduyun-duyun, Yesus sindir kata, kalian datang berduyun-duyun kepada saya kan karena kalian mau makan gratis. Itu terjadi setelah Yesus memberikan makan mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Makin banyak orang datang, ya di mana Yesus banyak orang berbondong-bondong. Sekali-sekali Yesus bilang, kalian datang kan hanya mau mendapat makan. Ya, enggak masalah buat Yesus, tetapi tentu ada sesuatu yang Yesus harapkan dari orang-orang yang mau percaya, dari orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengikut Yesus. Hari ini kita belajar tentang manfaat menuntut hikmat atau belajar hikmat. Dan juga kita akan melihat langsung apa yang ditulis oleh Alkitab, apa kerinduan Yesus langsung. Walaupun secara berulang saya sering mengatakan bahwa kekristenan itu sesungguhnya bukan hanya sekedar karena kita lahir orang Kristen, atau mungkin ada 1-2 yang mungkin menerima Yesus sesudah dewasa, mungkin karena suami Kristen atau istri Kristen. Mungkin ada spesial secara khusus karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Siapapun kita, mari kita dengar firman. Iya, minggu yang lalu kita mulai belajar tentang hikmat. Dan Allah mau ya kita betul-betul hari-hari ini bukan hanya sekedar orang Kristen yang datang ke gereja. Enggak saudaraku. Tuhan sedang mencari orang-orang yang sungguh-sungguh kepadanya. Terutama karena hari-hari ini kita belajar hal-hal yang luar biasa. Kita diajar ya mengetahui tentang akhir zaman kitab Wahyu. Berulang kali kita mendengar bahwa orang yang tahu kitab Wahyu tidak jadi jaminan. Sama seperti zaman Yesus, banyak orang yang datang mendengar dia bicara, mendengar dia khotbah, tapi sangat sedikit yang betul-betul menjadi murid. Sangat sedikit yang betul-betul menjadi orang percaya seperti yang dia mau, yang Yesus mau. Dan itulah inti dari apa yang kita dengar hari ini.
Saya berdoa Roh Kudus memberikan pengertian. Saya berdoa meminta, saudaraku, tadi saya menangis waktu berdoa. Supaya diberikan kita hikmat. Karena Yesus berulang kali mengatakan, kamu mendengar, tapi tidak mengerti. Kamu melihat, tapi tidak memahami. Jangan sampai perkataan Yesus itu berlaku atas saya dan kita. Benar saudaraku. Memang hari-hari ini Tuhan menuntut kita lebih serius, lebih sungguh-sungguh saudaraku. Karena hari-hari ini akan bisa berubah dengan sangat cepat. Kemalangan, ya 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu kita mendengar firman. Kejahatan, perkara sia-sia bisa datang kapan saja. Karena orang-orang di sekitar kita bisa berbuat jahat kapan saja. Di mana saja. Malapetaka, bencana bisa terjadi kapan saja. Kalau kita tidak benar-benar dipegang oleh Tuhan. Ingat, bukan orang Kristen yang dipegang Tuhan. Bukan orang Kristen yang ditolong Tuhan. Bukan orang Kristen yang dipelihara Tuhan. Bukan orang Kristen yang dijaga Tuhan. Tetapi setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh senantiasa setiap hari rindu akan Tuhan. Itulah jaminan pemeliharaan, itulah jaminan penjagaan, pembelaan, perlindungan Tuhan atas umatnya. Bukan orang Kristen. Gampang jadi orang Kristen. Gampang. Anda bikin aja KTP Anda Kristen, Anda pasti merasa orang Kristen. Lahir dari orang Kristen, pasti orang Kristen. Bahkan ada orang coba-coba masuk gereja dan tidak pernah dibaptis, dan dia rasa enak di gereja ya. Ada semacam ini, ya seumur hidupnya dia tetap ke gereja. Ya jadi orang Kristen. Kristen itu agama. Agama itu buatan manusia. Tapi mengenal Allah, menjadi umat Allah, itu tidak semua orang. Ya. Nah, saya rindu kita memahami perjalanan 1 bulan ini untuk firman Tuhan, karena ini khotbah seri. Minggu ini kita belajar tentang mengejar hikmat atau faedah dari belajar hikmat. Tadi ayat-ayat pertama dari Amsal, kita tahu Amsal ini ditulis oleh Salomo, Raja Salomo. Salomo adalah orang yang sangat berhikmat. Dia orang yang luar biasa, mendapat anugerah dari Tuhan. Dia mendapat anugerah karena sikap dia, karena komitmennya, karena keputusannya, karena pilihannya. Sehingga dia mendapat kemurahan untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ayat-ayat pertama tadi di Amsal 2 ini kita perhatikan bahwa dimulai dengan nasihat yang begitu lembut. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian atau makrifat. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Dan ayat keempat dikatakan, jikalau engkau mencarinya, atau mencari hikmat maksudnya, seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Salomo menulis kitab ini. Kalau kita melihat pasal-pasal pertama, ya contohnya kalau kita lihat pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.
Iya, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan dimulai dengan pasal 1 semacam nasihat-nasihat. Supaya pembaca memahami, mengerti kenapa hikmat diperlukan oleh orang percaya. Kenapa hikmat itu penting bagi anak-anak Tuhan. Kenapa hikmat itu sesuatu yang krusial. Dan bahkan nanti kita akan melihat dari Alkitab, dari firman, apa yang Yesus inginkan dari murid-muridnya. Bahkan Yesus sampai mempermalukan murid-muridnya di hadapan orang. Karena mereka tidak mencapai level yang Allah mau. Mereka tidak mencapai standar yang Yesus inginkan. Ini murid-murid saudaraku. Dipermalukan Yesus di hadapan orang banyak. Nanti kita lihat, supaya kita memahami, kekristenan itu bukan biasa-biasa, bukan hanya datang di gereja. Nanti sesudah kehidupan setelah kematian baru kita lihat kebenaran yang luar biasa. Bahwa ternyata orang yang kita pikir hidup di dalam kebenaran karena dia beragama, ternyata tempatnya bukan di tempat yang seharusnya yang dianggap oleh dunia. Kesadaran seperti kesadaran orang kaya yang beragama, saudaraku. Orang kaya pada zaman Lazarus, dia beragama. Dia orang Kristen menurut ukuran zaman sekarang. Dia beragama, dia mati. Tetapi karena selama hidupnya, dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai orang beragama. Tempatnya di tempat yang berbeda. Dia kaget. Loh, kok aku di sini? Itulah yang terjadi sebenarnya. Itu yang terjadi di banyak kematian-kematian. Tetapi kalau kita memahami firman, dan kita merespon firman, melakukannya, sesulit apapun, tantangan seberat apapun, karena memang harga yang dibayar untuk mengikut Tuhan, bukan hal-hal yang mudah. Untuk menjadi anak-anak Tuhan bukan hal-hal yang gampang. Untuk menjadi anak-anak Tuhan bayar harga. Banyak yang harus kita korbankan kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan itulah yang Allah mau sebenarnya. Ikut Tuhan itu bukan gampang. Ikut Tuhan itu bukan hanya sekedar minta. Ikut Tuhan itu bukan tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. No. Kekristenan datang ke gereja bukan mau berdoa minta. Itu pandangan yang keliru, itulah yang harus kita ubah hari-hari ini. Ada harus yang kita kerjakan. Dimulai dari nasihat Amsal tadi dikatakan, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Wow. Salomo memberi nasihat melalui kitab ini kepada, dia katakan, hai anakku. Dan saya percaya tuntunan Roh Kuduslah yang membuat Salomo menuliskan ini dan menjadi bekal, menjadi pedoman atas generasi umat Tuhan di masa yang akan datang. Bagi saya dan bagi Bapak Ibu sekalian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak. Minggu yang lalu dimulai apa? Mendapat hikmat itu lebih, Amsal 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Ini Alkitab, ini firman mengatakan. Karena umat Tuhan harus merubah orientasi. Kita orang percaya, kalau kita betul-betul orang percaya, kita mereorientasi atau menata ulang apa yang mau kita kerjakan di dunia ini. Sama seperti Salomo.
Ketika dia ditawarkan, kamu mau kekayaan, harta, atau hikmat? Dia bilang, saya minta hikmat. Dan dia diberikan bukan hanya hikmat. Karena hikmat itulah yang membuat Salomo berhasil. Karena memilih hikmatlah dia memperoleh apa yang dirindukan oleh manusia di dunia ini. Kekayaan, harta, jabatan, itu diperoleh Salomo. Kehormatan itu diperoleh Salomo karena dia meminta hikmat. Karena dia rindu mengejar hikmat. Itu yang membuat dia berhasil. Dan hari-hari ini kita akan mendengar firman karena Allah mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi jemaat GBI 24. Allah mau kita mereorientasi ulang atau orientasi ulang atas apa yang kita kejar hari-hari ini. Apa yang kita kejar hari-hari ini. Secara jasmani kita semua mau pangkat tinggi, jabatan naik, bisnis berhasil. Ya. Tetapi firman pernah mengatakan demikian. Itu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Betul tidak? Bukan itu yang kita kejar, kata Tuhan. Enggak perlu mengejar harta. Enggak perlu mengejar jabatan. Mari, kalau enggak ada dilihat ayatnya, susah kita ya. Saya mau cari dulu. Lukas 12 ayat 30. Mulai 29 deh. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum. Janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Orientasi manusia yang mengejar makanan, minuman, kekayaan, harta. Yesus katakan itu dikejar oleh bangsa-bangsa yang gak mengenal Allah. Jangan sampai kita di hadapan Tuhan adalah masuk kategori orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Hidup kita penuh dengan kecemasan, mengejar hal-hal yang bagi Tuhan itu sangat sepele. Ini penting. Ini sangat penting. Ya. Perhatikan lagi Matius 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Apakah yang kami nanti kendaraan? Kemana nanti kami mau liburan lebaran? Liburan mau kemana kami? Apa nanti yang saya mau wariskan untuk anak-anak saya? Kalau saya mati nanti anak-anak saya bagaimana? Kan kira-kira itu yang dikatakan Yesus. Dan ayat 32 dia katakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau hati kita, fokus kita kepada hal-hal demikian, justru di hadapan Tuhan, kita berarti dianggap oleh Tuhan, kau bukan anakku, engkau bukan umatku, karena kau sama dengan bangsa-bangsa yang lain, yang hanya mengejar hal yang bersifat fisik, materi. Nah, kalau kita kembali ke Amsal tadi, ya, Salomo menasihati, Salomo memberikan nasihat di ayat keempat. Kalau kau mencari hikmat seperti mencari perak, kalau kau mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Yesus tahu, Tuhan tahu bahwa hati manusia ini melekat kepada hal-hal jasmani. Karena itu dikasih ilustrasi. Karena orang pasti mengerti bagaimana mengejar harta benda. Orang pasti mengerti bagaimana caranya untuk memperoleh kekayaan. Orang berusaha apapun juga bekerja. Ada yang bekerja sungguh-sungguh, sekolah sungguh-sungguh untuk mendapatkan cita-cita. Untuk mendapatkan jabatan, kehormatan, kekayaan.
keberhasilan, status. Tetapi Salomo oleh hikmat Tuhan dia kasih tahu, seperti kau mengejar itulah, kejar hikmat. Supaya manusia mengerti, oh maksudnya rupanya kalau kita menganggap penting mengejar harta, kita dinasihati supaya kita mengejar hikmat. Mengejar hikmat. Jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Tadi Yesus katakan, orang-orang yang terus berpikir soal makanan, soal minuman, soal apa yang mau dipakai, soal apa yang harus dimiliki, Yesus katakan bahwa itu dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan di sini dikatakan oleh Salomo, dikatakan di ayat kelima, memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Bahwa orang yang mendapatkan hikmatlah mengenal Allah. Orang yang mendapat hikmatlah yang justru membuat dia mengenal Allah. Kita tidak bisa mengenal Allah dengan baik. Dan ini nanti kalau Anda betul-betul mencari hikmat, mengejar hikmat, maka bisa mengerti kalimat yang dikatakan oleh Salomo, bahwa engkau akan mengenal Allah. Sekarang pengertian kita tentang mengenal Allah masih sangat terbatas. Pengenalan kita tentang disebut mengenal Allah masih sangat terbatas. Tetapi ketika engkau mengejar hikmat, dan hikmat itu mulai datang, mulai turun, pengetahuanmu bertambah, maka disitulah kau akan melihat pengenalan akan Allah semakin bertambah. Jika engkau mencarinya seperti perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan memperoleh pengenalan akan Allah. Wow. Mari kita hari-hari ini mengejar hikmat Allah. Mengejar hikmat Allah. Mengejar bukan dalam pikiran. Ayat ke-6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ini yang dikatakan oleh Salomo. Diawali tadi ayat pertama, kalau kau menerima perkataanku, menyimpan perintahku di dalam hatimu, kamu mengarahkan telingamu memperhatikan hikmat, hatimu cenderung kepada kepandaian, setiap hari rindu untuk terus belajar, untuk mendapatkan yang baru. Kalau kau mencarinya seperti perak, maka pengenalan akan Allah, takut akan Tuhan akan turun atas engkau. Artinya pengertian takut akan Tuhan bagi orang percaya justru sumir, nggak jelas takut akan Tuhan. Orang yang punya hikmat, dia semakin bertambah hikmat, dia semakin menghormati kebesaran Allah. Jadi kalau kita mau pahami, kayaknya orang-orang Katolik itu lebih berhikmat dari orang-orang Pentakosta. Orang Katolik itu nggak berani macam-macam beribadah waktu ibadah, apalagi bikin keributan. Saya tahu, saya dididik mulai dari TK, SD, SMP itu di sekolah Katolik. Kadangkala ada misa, ada apa, ada kegiatan di gereja Katolik. Masuk saudaraku, tertib, hormat. Diajarkan bahwa tempat itu tempat kudus. Jangan sampai ada uang benggol, uang logam jatuh. Jarum jatuh aja kedengaran. Begitu syahdu. Padahal nggak ngerti. Bayangkan kalau kita mengerti apa yang kita kerjakan. Orang Pentakosta, seperti tadi saya katakan.
Begitu berdoa, saya minta Ibu Sian Anu untuk berdoa. Begitu mulai baca firman, itu di gereja Pentakosta. Terbalik saudara. Ada orang yang mengerti, menghormati tempat ibadah. Tetapi rohnya mati. Tapi ada orang yang merasa rohnya hidup. Merasa punya Roh Kudus. Merasa punya urapan. Tidak menghargai Allah. Ya sama-sama hancur. Tapi kalau orang punya hikmat, dia akan mengenal Allah. Saya akan pelan-pelan saudaraku. Sampai nanti betul-betul saya berdoa. Ada kesadaran penuh. Ada kesadaran penuh dari saya dan kita semua. Merespon apa yang Tuhan sedang ajarkan 1 bulan ini di tengah-tengah kita. Kalau kamu mengarahkan telingamu kepada hikmat, mencondongkan hatimu kepada kepandaian. Kalau kau mencarinya seperti mencari perak, mencarinya, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka kau akan mulai masuk akan pengenalan akan Allah. Satu persatu Tuhan memberikan, perlahan-lahan dia mulai mencurahkan pengetahuannya. Saudaraku, pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Kalau kita dapat 0,0001% dari pengetahuan Allah, engkau menjadi orang yang luar biasa di muka bumi ini. Jangankan 100% pengetahuan atau kuasa Allah. Orang yang punya 0,5% aja adalah orang yang pasti sungguh berhikmat di muka bumi ini. Dan itu tidak datang begitu saja. Dikejar. Berarti ada yang harus diperjuangkan. Kalau orang mau dapat harta, mau dapat kekayaan, mau bisnisnya berhasil pasti kerja keras. Pagi-pagi udah bangun. Ya kalau orang yang punya kebun, yang punya ladang, punya sawah, kalau dia pengen panennya berhasil pagi-pagi hari, subuh-subuh dia harus bangun mencangkul. Dia harus mulai mengerjakannya supaya berhasil, sudah mendapatkan hasil yang berlipat-lipat. Kalau kita mengerti bagaimana mau berhasil mendapatkan harta dunia, berarti juga ada usaha yang serius yang dikerjakan oleh kita kalau kita mau mendapatkan hikmat. Sumber hikmat adalah Tuhan. Dan untuk mendapatkannya harus dikejar, harus dicari, harus diperjuangkan. Dan kalau kita mendapatkannya, maka kita akan mengerti, semakin mengerti akan kehidupan ini, semakin mengerti rancangan Allah dalam kehidupan kita, semakin mengerti keilahian Yesus. Wow. Kita lanjut. Nah, kalau kita mendapatkan hikmat, kalau kita mendapatkan itu, ayat 7 dikatakan, hikmat itu akan memberikan pertolongan. Ayat 7, ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur. Pasti orang berhikmat, pasti dia akan orang hidup jujur. Ia menjadi perisai. Hikmat saudara. Hikmat dan makrifat akan memberikan pertolongan atas orang yang mengejar dan memilikinya. Hikmat akan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Karena pasti orang berhikmat, bermakrifat, tidak ada perbuatan cela dalam kehidupannya. Kalau orang berhikmat, bermakrifat, ayat 9, engkau mengerti tentang kebenaran, engkau mengerti tentang keadilan, engkau akan mengerti tentang kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Ayat 11, ia akan memelihara. Hikmat marifat akan menjaga.
Nanti kita lihat nanti di pasal sebelumnya, lebih spesifik lagi. Luar biasa. Ayat 12, dengan hikmat marifat engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Kalau kau punya hikmat, kau punya makrifat, orang baru dengar cerita siapa aja Anda tahu, ini orang gak benar. Beberapa waktu yang lalu, Ira mengatakan, Pak Gem ini ada orang yang mau begini-begini. Ini dia punya tulisan, dia mau yang ini. Dia bilang, saya baca, orang ini gak benar. Saya gak lihat orangnya. Dan kenyataannya memang begitu saudara. Kita punya kemampuan yang berbeda. Kalau kita punya hikmat. Dan itu menjaga kita. Di sini dikatakan, menjaga engkau. Ayat 12, engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari orang yang merencanakan kejahatan khusus kepadamu, kau akan terluput. Kalau kita memiliki hikmat, pengetahuan Allah. Emangnya itu haruskah Pak Gem? Enggak ngerti Pak Gem, apa sih wujud nyatanya hikmat itu? Gimana sih? Kalau dalam pengertian yang lain saudaraku, pengertian yang kita selama ini mengerti orang dipenuhi Roh Kudus. Pasti kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia pasti memiliki hikmat. Ya kan? Barang apa sih hikmat itu? Ada wujudnya enggak? Kalau kita mulai dengar firman hari-hari ini, saya yakin, saya berdoa, sambil begini saya meminta Roh Kudus menjamah hati setiap orang, untuk diberikan roh pengertian, apa yang sedang Tuhan sampaikan di tengah-tengah kita hari-hari ini. Saya tidak mau seperti tadi saya katakan, yang pernah Yesus katakan, kamu mendengar, tapi enggak mengerti. Ya, saya secara pribadi tidak berharap bahwa kita mendengar firman tapi enggak mengerti. Karena ada konsekuensinya saudaraku. Hal yang tidak enak, tidak baik. Bukan mau nakut-nakutin saudara. Saya kalau bisa milih di mimbar ini, saya ngomong ini. Anda tahu kalau saya ngomong di mimbar ini nggak bisa main-main saudara. Ini tempat yang spesial. Kalau bisa milih, saya pengen ke rumah Bapak saudaraku sebelum memasuki kesukaran besar. Saya rindu menjadi mempelai, sangat istimewa. Tapi kalau Bapak Ibu sadar, melihat bahwa orang yang sampai ke sana, itu enggak main-main. Enggak main-main. Nanti di bagian terakhir, saya akan tunjukkan bahwa Yesus itu enggak main-main. Berharap dari murid-muridnya. Jadi saudaraku, murid-muridnya itu yang 12 orang itu tuh sebagian besar nau-nau. Ya nanti kita buktikan nau-nau, dipermalukan Yesus di hadapan orang banyak. Dipermalukan Yesus. Iya. Maka terus terang saya bilang, Tuhan, biarlah saya duluan kembali. Kalau Anda ingat sekitar berapa bulan lalu saya bilang, Tuhan udah capek apa, maka Tuhan bilang gini, ngapain kamu sewa, kamu kerjakan apa yang harus kau kerjakan. Masalah orang merespon, orang mendengar, itu urusan mereka, kamu kerjakan. Secara pribadi, saudaraku biarlah jadi undangan. Biarlah saya orang yang nanti dibangkitkan dari kubur. Siapa tahu Anda yang jadi mempelai orang-orang yang hebat. Biarlah saya, tetapi saya rindu. Karena enggak gampang saudaraku.
Kadang-kadang mimpi saya tentang akhir zaman, waktu saya kuliah dulu, semuanya ternyata terini oleh Tuhan dengan baik, terencana oleh Tuhan untuk menjadi puzzle yang membuat saya memahami, mengerti. Mengerikan saudaraku situasi di akhir zaman. Mengerikan. Hanya orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri dan yang mendapatkan kemurahan. Biarlah firman hari-hari ini sedikit demi sedikit membuat kita mulai merenungkan kembali perjalanan iman kita mengiring Tuhan. Dan mungkin juga siapa tahu bulan depan saya dipanggil Tuhan. Paling tidak pesan-pesan penting saya sudah sampaikan di tengah-tengah jemaat. Supaya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau yang rindu menjadi mempelai. Dikatakan kalau kau memilikinya, engkau akan terlepas dari jalan yang jahat. Terlepas dari jalan yang jahat misalnya begini saudara. Karena ada hikmat. Tiba-tiba seharusnya kita mungkin mau pergi mulai kemana begitu. Tapi mungkin tiba-tiba ada tergerak dalam hati, aduh saya mau singgah dulu di satu tempat. Ternyata dengan singgah di satu tempat diluputkan. Kalau dia terus ada malapetaka, ada kecelakaan, ada perkara yang sedang terjadi. Begitulah kira-kira maksud kalau orang yang memiliki hikmat diluputkan dari hal yang sia-sia. Apalagi, ya nanti akan kita lihat, orang yang gak punya hikmat dikatakan akan mengalami perkara yang mengerikan. Terlepas dari perempuan yang jahat, dari tipuan, rayuan dunia. Ada yang Allah akan hindarkan ketika kita adalah orang-orang yang senantiasa mencari hikmat. Bahkan dikatakan akan memiliki kehidupan. Ya, kalau orang yang tadi orang fasik, dikatakan ayat 18, rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak baik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Orang-orang yang tidak mengejar hikmat. Tetapi diulangi lagi, ayat 20, tempuhlah, kejarlah jalan orang baik, peliharalah jalan-jalan orang benar. Dan seterusnya. Hikmat. Dengan hikmat marifat. Hikmat dan marifat itu menyediakan pertolongan. Yang menjadi perisai kata firman Tuhan. Dengan hikmat marifat kita mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan kita mengenal jalan-jalan yang baik. Dengan hikmat kita dijaga, dipelihara. Ayat 11 dan 12. Udah jelas tadi. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Dan dengan hikmat saudaraku, kita tahu jalan-jalan bagaimana kita mencari nafkah. Kita akan diberikan pengertian. Bukan berarti orang mengejar hikmat kemudian untuk kehidupannya sehari-hari dia berdiam diri. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana Salomo ketika dia memilih hikmat, kemudian Tuhan katakan, bukan hanya hikmat saja kuberikan kepadamu, tetapi juga emas perak itu menjadi bagianmu. Bukan berarti ketika Salomo bilang saya mau hikmat, kemudian tiba-tiba ada malaikat membawa satu truk emas perak dijatuhkan di rumahnya atau di depannya. Tetapi dengan hikmat itulah Salomo mengerjakan apa yang dia harus kerjakan
Dan itulah semua yang membuat dia sangat diberkati secara jasmani. Itulah tadi yang kalau kita teruskan tadi di Injil Matius atau Lukas. Itu adalah dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kebenaran Allah adalah hikmat marifat. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita memahami hikmat marifat yang dari Allah, pengetahuan dari Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tuhan akan memberikan kepada kita, wah kayaknya nanti ini akan ada musim-musim begini nih, waduh kalau saya dagang ini nih pasti laku. Tuhan akan memberikan jalan bisnis apa yang kita kerjakan. Tetapi hati kita bukan mengejar di situ, tetapi karena kita mengejar hikmat Allah mengajarkan kita jalan-jalan yang kita tempuh. Hikmat Allah akan memberikan jalan pengertian kepada kita, laki-laki ini jodoh saya kah bukan? Betapa banyak orang gak punya hikmat, bergaulnya juga bebas, karena tidak ada hikmat. Akhirnya jatuh di dalam pencobaan demi pencobaan, pencobaan demi pencobaan. Kemudian suatu saat Tuhan yang disalahkan, Tuhan aku udah melayani Tuhan. Tuhan aku sudah sungguh-sungguh beribadah. Kalau ada malaikat disuruh bilang, menurut kau sungguh-sungguh, menurut kau betul kau melayani. Kalau misalnya Tuhan mau ngomong begitu kan kita repot. Dengan hikmat, jalan kita diluputkan dari kesia-siaan, dari kecelakaan, dari jerat orang-orang yang berbuat jahat. Kadang-kadang kalau di kantor, orang datang, ya biasanya kan putar. Oh sudah Bapak, langsung saja Bapak mau perlu ini kan. Loh kok Bapak tahu? Ya daripada saya cuma dengar dia bisa 15 menit, 20 menit putar. Mulai Tuhan baiklah, dia kerjakan inilah, di supiori lah, oh dia melayani lah di sinilah, wah Tuhan baik, oh Tuhan sembuhkanlah, wah Tuhan jamah saya, segala macam. Bapak, saya lagi kerja nih, coba langsung aja Bapak. Bapak perlu uang toh? Saya langsung sekat. Iya Bapak dari mana tahu? Ya sudah bilang gitu aja, kau perlu uang. Iya. Kalau gitu Bapak mau saya kasih uang? Tidak juga. Saya kasih nasihat. Kamu jangan begini terus dari kantor ke kantor cerita menjual Tuhan hanya berharapkan uang. Kamu harus bekerja supaya kau dapat uang. Tuhan akan menuntun engkau. Berkat itu adalah dari usaha. Harus ada yang dikerjakan untuk berhasil. Saudaraku saya percaya dalam level tertentu kita pasti memahami betapa pentingnya hikmat. Terlebih kalau kita benar-benar mulai mendapatkannya saudaraku. Saya akan masuk lebih dalam lagi. Anda siap? Itu pemanasan baru personeling 2 saudaraku. Sekarang saya mau tancap personeling 3. Karena apa? Karena sudah jam 9:30. Sudah lewat. Personeling 3, Anda siap? Pegangan kursi karena akan ada goncangan-goncangan. Karena akan jalan licin, berliku-liku. Anda akan konsentrasi maksudnya lebih lagi. Saya tetap rindu di rumah kita baca ulang-ulang. Pasti orang yang mengerti firman ini akan membaca Amsal, Pengkhotbah, dan kitab Ayub. Anda baca ulang-ulang terus rindu berdoa, Tuhan taruhkan aku mengerti kitab ini. Karena Pak Gembala suruh baca ulang. Tuhan masih belum ngerti, baca ulang. Jangan baca ulang sambil baca firman sambil baca Piala Eropa. Anda baca firman sambil nonton TV. Kalau pas ada yang menarik, mata kita alihkan dari firman kemudian dengar. Oh ternyata itu Anda pas lagi iklan baru baca lagi. Ya mau dapat apa? Baca firman itu ya baca firman. Dalam waktu yang khusus jangan ada gangguan di sekitar kita supaya kita ya bisa fokuslah mengerti firman. Baca ulang-ulang. Satu kali nggak ngerti, ulang lagi.
Cuma berapa puluh pasal. 1 bulan ini saudaraku, baca. Tadi cuma segelintir orang. Dan itu pun mungkin bacanya cuma beberapa ayat atau beberapa pasal. Baca ulang-ulang. Baca ulang-ulang. Dan pasti kita mulai memahami lebih lagi. Apalagi setelah mendengar firman, diajarkan, dibukakan. Pasti ada kerinduan yang lebih dalam untuk mengejar hikmat. Ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Dan hasilnya melebihi emas. Waduh, Anda percaya kepada firman atau tidak? Yang percaya kepada firman katakan amin. Yang percaya kepada firman katakan amin. Anda mau emas? Alah pura-pura. Anda mau emas? Emas ini emas. Ini yang cincin saya nih mas, bukan imitasi nih, bukan sepuhan. Anda mau barang-barang model begini? Bukan 10 gram, bukan 20 gram, bukan 100 gram, bukan 1 kilo, bukan 2 kilo, 2 kilo baru 1 miliar. Anda mau emas 1 ton? Ya, makanya Anda gak akan pernah punya emas 1 ton. Saya hanya mau mengatakan, kalau Anda percaya firman, dan Anda menghidupinya, firman itu menghidupi dalam hidup Anda. Sekali lagi, kalau kita percaya firman, dan menghidupi firman dalam hidup kita, maka firman itu yang menghidupi kita. Sekali lagi, kalau kita percaya firman, kita menghidupinya, maka firman itu yang memberikan kehidupan kepada kita. Satu kali, kalau kita percaya firman, kita menghidupi firman itu, maka firman itu yang memberikan hidup kepada kita. Memberikan hidup bukan kita mengejar harta, sekolah, enggak. Itu bonus, itu pernik-pernik. Kalau firman dalam hidup kita, firman itu menghidupkan kita. Saya secara jasmani mengaku di hadapan Tuhan. Apa yang saya bisa lakukan secara jasmani, yang bisa dilihat atau apa yang saya miliki, itu kalau bukan karena Tuhan, maka saya tidak akan bisa mendapatkan atau melakukan atau menerima apapun yang saya terima sampai saat ini. Itu semata-mata karena hikmat dan karena kemurahan Tuhan dan karena firman Tuhan. Gedung ini jadi karena firman. Saya menghidupi firman. Waktu dia berfirman, cari tanah yang besar, kau harus bangun bagiku, rumah bagiku untuk 2.000 orang. Saya menghidupi firman, maka firman itu menghidupkannya dan jadilah barang ini. Kalau kita mengenal Allah, dia akan berfirman kepada kita, maka kalau kita menghidupinya, maka apapun yang kita kerjakan menjadi hidup karena firman. Enggak banyak yang lain saudaraku. Saya berulang kali kalau ketemu sama orang, dia bisa berubah total. Dari maksudnya ngapa dia mengaku. Padahal saya tadi berpikir begini Pak, begini. Tetapi sudah ketemu Bapak ternyata ini. Saudara, itulah hikmat yang namanya urapan dan kuasa saudaraku. Orang yang mungkin mau berbuat jahat atau orang yang mau apa, ketika dia bertemu dengan orang berhikmat, bermakrifat, dia akan loyo, keok saudaraku. Kejarlah itu, milikilah itu. Saya tidak mengajarkan ini secara di mimbar ini saudara. Saya hanya kasih tahu firman yang secara umum. Kalau memang khusus nanti kita lihat bagaimana Yesus kasih pengajaran yang khusus kepada orang-orang yang khusus. Hanya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh. Mari kita baca lagi tadi, mulai ayat 13 tadi. Ayat 14, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Hasilnya melebihi emas karena apa? Ayat 13 tadi, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ayat 15,
ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Coba, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya ketika engkau memiliki hikmat marifat dari Allah. Tuhan, berikan pengertian ini Bapa. Biarlah kemurahan-Mu turun atas setiap umat-Mu Tuhan. Supaya jangan ada seorang pun Bapa yang tidak merindukan hikmat dan marifat-Mu Tuhan. Supaya kami semua mengejarnya Tuhan, orientasi kami berubah Bapa. Memahami dan mencari mengejar hikmat-Mu. Khususnya di hari-hari yang jahat dan di akhir zaman ini. Ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saya berdoa setiap hari Minggu ayat ini muncul. Tetapi sebenarnya ini adalah bagi orang-orang yang berhikmat. Tuhan akan menyediakan umur yang panjang, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan saudaraku. Wah, siapa yang gak mau umur panjang, kekayaan miliknya, kehormatan itu artinya, kalau orang Batak bilang, hamoraon hagabeon hasangapon ido diluluina deba. Orang kaya mencari tiga ini saudaraku. Kekayaan, kehormatan, dan yang namanya jabatan status, kehormatan. Orang Batak, kalau dia cuma kaya, nggak punya sekolah yang baik, tidak dihormat artinya di tingkat masyarakat, dianggap sebagai pemimpin, sebagai panutan, belum dia mencapai. Ini filosofi orang Batak. Hamoraon kekayaan, Hagabeon itu punya keturunan. Kalau kaya, orang Batak kalau kaya nggak punya anak, tetap, ini orang Batak ya, ini orang Batak. Nggak punya anak, tetap dianggap gagal. Dan nggak sangap itu nggak punya status, tidak dihormati. Kalau orang kaya punya anak, tetapi tahu dia punya itu karena dia preman, Alkitab mengatakan panjang di tangan kanan, tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Bukankah ini yang dirindukan oleh manusia? Halo, bukankah ini yang dikejar oleh manusia? Bukankah ini yang selalu kita mau dapatkan? Umur panjang, kekayaan, kehormatan. Tapi itu semua akan menjadi bagian orang-orang yang mendapat hikmat, ayat 13 tadi. Ayat 17, jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ayat 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Anda mau orang berbahagia? Anda mau umur panjang? Anda mau kekayaan? Anda mau kehormatan? Anda mau punya emas banyak? Anda memerlukan hikmat dan makrifatnya Allah. Pengetahuannya Allah itu akan diberikan kepada kita. Pengetahuan Allah, ingat manusia diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Kalau dikatakan segambar, serupa dengan Allah, apakah ada sifat keilahian dalam kehidupan manusia seharusnya? Fokus. Anak-anak jangan main-main, jangan jalan-jalan. Kalau Anda sudah selesai, Anda tunggu di bawah, duduk manis di bawah, jangan lari-lari. Ya. Bapak Ibu, kekayaan, kehormatan, itu yang dikejar. Orang, anak-anak kita suruh sekolah, anak-anak kita suruh belajar, adalah supaya mereka hidupnya tidak susah, supaya nanti mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Itulah yang kita kejar. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kalau kita mengejar itu seperti dunia mengejar, maka itu menjadi kesia-siaan. Tetapi kalau kita mengejar hikmat Allah, seperti Salomo mengendaki hikmat, maka segala apa yang dia kerjakan menjadi berhasil.
Segala apa yang dia rindukan. Katakan tadi di situ apa? Ayat 15, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Apa yang kau inginkan? Permata ke, uang 100 miliar, uang 1 triliun, uang segala macam. Itu nggak bisa menyamai daripada kalau kau memiliki hikmat. Artinya apa? Kalau kau memiliki hikmat, kau bisa memiliki apa saja. Wow. Karena sesungguhnya kalau kita memiliki hikmat, kita akan tahu persis apa yang Tuhan mau. Tahu persis apa yang Allah kehendaki bagi kehidupan kita. Kalau tidak demikian, ibadah kita begitu dari tahun ke tahun, tahun ke tahun, tahun ke tahun. Ada kebosanan, ada kejenuhan. Karena apa? Kita merasa bahwa Tuhan itu punya kewajiban untuk memberkati kita. Tuhan itu punya kewajiban untuk memberkati kita. Tuhan punya kewajiban menjaga kita. Coba lihat doa-doa kita. Doa-doa kita kan selalu memerintah Tuhan. Doa-doa kita kan selalu memaksa Tuhan. Tetapi apakah kita berdoa, Tuhan, saya rindu. Tuhan, berikan aku kemampuan, kekuatan. Tuhan, kemarin aku berdoa, kenapa Tuhan, saya selalu gagal. Saya paling susah Tuhan, karena saya lebih terikat nonton televisi. Tuhan, saya susah fokus, karena saya selalu terikat dengan HP. Pernahkah kita berdiskusi sama Tuhan? Tidak toh. Tetapi kalau udah masuk jam ibadah, komsel, maka doa-doa kita, Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi anakku yang di sana. Tuhan, Yesus itu kita bikin jadi satpam. Tapi kita nggak pernah mengeksplor apa yang kurang dari kita. Kita nggak pernah mengakui bahwa ada banyak hal yang belum kita lakukan. Dan kita minta Tuhan memberikan kekuatan. Saya mau Tuhan. Disitulah Tuhan akan mulai berkata, ya, selama kau sadar ingin berubah, maka saya akan terus memberikan kekuatan kepadamu, sehingga perubahan itu menjadi bagianmu selama-lamanya. Tidak, kekristenan kita sudah begitu kaku, kekristenan kita itu sudah begitu beku. Nilai-nilai kekristenan kita sudah kita pegang mulai dari lahir. Karena mulai lahir kita sudah dikuasai oleh kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk agamawi. Itu telah kita miliki, kita warisi ketika kita lahir sebagai orang Kristen. Maka pemahaman kekristenan yang telah berabad-abad ribuan tahun, itulah juga menjadi pegangan gereja. Kristus enggak sungguh-sungguh memerdekakan. Bukan karena Kristus tidak mau memerdekakan, tetapi karena kita terus memegang nilai-nilai yang sungguh-sungguh tidak pas, tidak sesuai dengan kebenaran firman. Hari-hari ini kita akan dibukakan kebenaran firman. Kebenaran yang mengatakan bahwa kekristenan kita harus mengalami perubahan. Ia menjadi pohon kehidupan. Perhatikan baik-baik. Saya mulai kecepatan penuh. Ayat 19. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Baca sekali lagi ayat 19. Semua baca dengan tegas, dengan keras. 3, 2, 1. Dengarkan, Allah menciptakan alam semesta dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Bayangkan kalau kita memiliki, jangankan 100%, 0,0 sekian hikmat Allah. Bayangkan apa yang bisa kita kerjakan di muka bumi ini. Dahsyat. Halo, halo, halo.
Saya masih kasih teori, praktiknya nanti praktiknya Yesus saudaraku. Selanjutnya setelah dengar firman ini, apa yang mau Anda kerjakan, itu terserah Anda. Apa keputusanmu setelah dengar firman ini, itu keputusan, dan setiap keputusan kita pasti selalu ada reward kah, ada konsekuensi kah. Berarti dengan hikmat, Allah meletakkan dasar bumi. Bayangkan kalau kita menerima hal yang kecil saja. Yesus katakan, kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, kau akan bisa memindahkan gunung ini. Memerintahkannya terlempar ke laut, terlempar. Menurut Anda itu ilustrasi kiasan atau nyata? Nanti kita kembali ke Alkitab. Kalau nggak baca firman, susah kita memahaminya. Jadi dengan hikmat, Tuhan meletakkan dasar bumi. Dengan makrifatnya ditetapkannya langit. Ditetapkannya bintang, bulan, benda-benda langit. Air di samudra, pohon-pohonan, binatang, batu-batuan. Dengan hikmatnya. Dan hikmatnya dia berfirman, jadilah, jadilah, jadilah. Karena itu saudaraku, mulut orang berhikmat itu membuat itu jadi. Mulut orang berhikmat, dia katakan merah, merah. Dia katakan hitam, jadi hitam. Untuk mencapai itu saudaraku, kejar, rindukan, gumuli, perjuangkan. Seperti engkau bersusah payah mengerjakan, mencari nafkah. Yang jualan nasi kuning, pagi-pagi sudah sibuk belanja, kupas-kupas bawang, kupas-kupas kunyit, kupas-kupas macam-macam. Semua berjam-jam berjeri lelah. Lakukan juga, kalau kau bisa lakukan untuk itu dunia, coba lakukan untuk mengejar, mencari hikmat Allah. Dan saya percaya hanya dengan membaca ulang-ulang saja, terus baca ulang-ulang selama 1 bulan. Ya, hari ini baca Pengkhotbah tuntas, besok baca Amsal tuntas, besoknya baca Ayub tuntas, besoknya baca lagi Amsal, besoknya baca lagi Pengkhotbah, terus selama 1 bulan. Saya yakin hanya membaca begitu saja, ada sesuatu yang baru datang dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam firman 1 bulan ini kita menangkap, oh rupanya Tuhan maunya begitu. Nah kalau kita sudah katakan, oh Tuhan maunya gitu, ya kerjakan yang maunya Tuhan. Jangan cuma tahu, oh Tuhan maunya begitu ya. Luar biasa juga ya, dahsyat firman-Nya ya. Hanya menjadi ucapan semata-mata. Ya. Tapi harus dikejar, harus betul-betul kerinduan sampai dapat. Kemudian di ayat 21, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Dengan kalimat yang lain dikatakan, hai anakku, janganlah hikmat dan makrifat itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Ayat 22, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Dan diulangi lagi, apa faedahnya, apa manfaatnya, apa akibatnya. Ayat 23, dengan hikmat marifat itu engkau akan berjalan dengan aman. Ayat 23, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Ayat 24, jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Orang yang berhikmat bermarifat, dia nggak pernah khawatir.
Maka dia bisa melihat masa depan. Semakin orang bermakrifat, semakin dia berhikmat. Dia bisa melihat jauh ke depan. Kalau orang dunia bilang bisa meramal. Anehnya orang Kristen ketika dia punya masalah, dia punya beban, dia pengen mendapatkan pertolongan, cari orang pintar, cari dukun. Maka waktu datang ke rumah dukun, sudah di sininya lah, apa namanya? Oh ya anakku, Mbah melihat. Oh kau dulu begini, dia bisa melihat enggak? Bisa. Peramal itu, petenung itu bisa enggak melihat kehidupanmu? Bisa. Dari mana dia dapat informasi? Dari mana? Dari mana? Dari setan. Dari iblis. Iblis tahu enggak masa lalumu? Halo? Setan tahu enggak apa yang terjadi dalam hidupmu? Tahu. Maka kau akan tertarik. Oh iya Mbah, betul Mbah. Oh kau dulu pernah putus sama seorang laki-laki. Oh gara-gara itu dia benci kau. Dia bikin sesuatu sampai kau begini. Sampai kau sakit-sakitan. Oh iya Mbah, gara-gara laki-laki itu, iya. Jadi bagaimana Mbah? Besok bawa kembang 7 rupa. Kau bawa telur. Kau bawa ayam. Ayam dari gunung es. Hebatnya, barang itu dicari sesulit apapun. Sampai ke ujung dunia manapun dicari. Tapi waktu ibadah di gereja, dengarkan firman anakku. Jaga hidupmu anakku. Ibadah ini begitu-begitu aja dari dulu. Mulai dari sekolah minggu gitu-gitu aja. Gak ada yang lain lagi kah? Tapi begitu masalah datang ke dukun. Semua itu kau bawa di kain putih. Kau beli di Tanah Abang, nama tokonya toko ini. Gak boleh dari tempat yang lain. Oh iya Mbah. Yang begitu dicari orang Kristen. Supaya dapat pertolongan. Supaya sakit dari penyakit, sembuh dari penyakitnya. Tapi kalau ada orang anak Tuhan yang gak sungguh-sungguh apapun demi mendapatkan atau demi lepas dari pergumulan, apa saja mau dilakukan. Tetapi Alkitab mengatakan kejar hikmat marifat, rindukan, nantikan. Allah mau menyediakannya berlimpah-limpah bagi orang yang sungguh-sungguh. Ayat 25, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kebinasaan orang fasik bila itu datang. Kapan kebinasaan orang fasik? Nanti beberapa tahun yang akan datang. Jangan takut kepada kejutan yang tiba-tiba. Jadi saudaraku, ini Amsal meneguhkan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Walau 1000 rebah tetap tegak berdiri. Saudaraku, materai ke-6. Materai ke-6 itu salah satu kejadian yang luar biasa di materai ke-6. Anda kalau mau baca materai ke-6 itu di Wahyu pasal Wahyu 6. Salah satu yang terjadi di materai ke-6 adalah gempa bumi yang dahsyat luar biasa. Itu pulau-pulau, gunung-gunung bergeser. Itu kejadiannya setelah Perang Dunia Ketiga.
Bayangin, udah perang dunia, perang di mana-mana, bencana alam lagi di mana-mana, pulau bergeser, gunung meletus di mana-mana. Ini belum perang dunia keempat. Belum masuk ke sangkakala. Bayangkan kita harus hidup di tengah situasi demikian. Apa mungkin? Secara jasmani tidak mungkin. Tetapi Alkitab mengatakan, kamu jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, kau buat hidupku. Takkan ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Jangan hanya ngomong puji-pujian, itu benar-benar akan dialami orang-orang berhikmat marifat. Enggak takut dia, enggak takut apa-apa saudaraku, tetapi bukan langsung pamer saudaraku. Orang bermakrifat dia lebih banyak berdiam diri. Walaupun dia tahu banyak rahasia, dia banyak senyum-senyum saja. Orang berhikmat bermarifat dia enggak pamer. Orang berhikmat marifat. Di dunia, ini kita, di dunia persilatan di dunia ini, orang-orang yang berilmu, menurut ukuran dunia, Anda tahu mengerti orang berilmu di dunia? Orang-orangnya banyak bicara atau justru Anda pernah nggak lihat orang-orang berilmu? Orang-orang yang bisa melepaskan kuasa-kuasa apa namanya? Ya seperti kuasa-kuasa dukun, ya santet gitulah. Anda pernah tahu tentang santet? Orang kena santet pernah tahu lihat? Ada pernah lihat orang kena santet? Ya memang di lingkungan kita enggak biasa karena memang kita udah paham bahwa itu tidak benar. Tapi kalau Anda di Afrika, itu masih praktek voodoo. Itu real. Boneka seseorang di sini, kemudian dia tusuk pakai jarum, orang di tempat lain menjerit-jerit dan bisa sampai mati saudaraku. Atau dilepas dikasih penyakit apalah gitu. Itu masih ada prakteknya sampai sekarang. Di Indonesia juga masih berlaku, khususnya di Jawa Barat. Ya, ada kekuatan itu ada. Tapi bukan kekuatan itu yang kita cerita. Ini yang Tuhan punya. Dengarkan baik-baik. Saya mau tanya, kalau orang-orang dunia, mereka bisa mendapatkan kekuatan seperti itu. Bahkan mereka sering sekali, orang-orang Kristen mereka santet. Kenapa justru orang Kristen biasa-biasa saja? Saya ini mulai kecepatan penuh ini. Nanti akan kita lihat pengalaman Yesus. Kalau kita punya hikmat, kita nggak takut. Karena Tuhanlah yang menjadi sandaran dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, kau buat hidupku. Takkan ku takut, takkan ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Orang yang punya hikmat marifat, ucapan lagu ini dia akan sangat paham. Ya, mari berikutnya. Jadi kita perhatikan ayat 19 dan 20. Hikmat, dengan hikmat Allah menciptakan alam semesta. Dengan demikian, kalau kita disuruh mengejar, kalau kita disuruh belajar, disuruh mencari hikmat, artinya bukan sekedar pasif. Kalau dikatakan mengejar, berarti itu bagian yang harus dikerjakan. Itu berarti bagian yang harus kita lakukan.
Buktinya apa? Ya. Mari kita lihat dari apa yang diharapkan oleh Yesus. Markus 9 ayat 14 sampai 20. Markus 9. Ya. Allah mau kita luput dari kesia-siaan akhir zaman. Dengarkan baik-baik. Kita mendengar firman ini adalah karena Allah mau kita diluputkan dari kesia-siaan hari ini yang mengerikan. Anda nggak akan takut besok mau ada demo, besok mau ada perang, besok mau ada apapun yang terjadi di muka bumi ini. Kalau kita memiliki hikmat marifat, terlebih kalau kita yakin bahwa kita akan hidup sampai Yesus datang, semuanya itu akan dilalukan. Semuanya akan dihalau oleh Tuhan, oleh hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Dengarkan, fokus, ini kita udah kecepatan penuh. Goncangan akan datang. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Jadi murid-murid yang gak ada di situ adalah, ada berapa murid Yesus? 12. Ternyata Yesus sedang berpergian dengan siapa? 3 muridnya, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes ini bersaudara, Anda tahu? Hah? Ingat nggak mamanya pernah ngomong sama Yesus, siapa di antara anaknya ini, 2 anaknya ini akan didudukkan? Anaknya Zebedeus. Ini Yakobus dan Yohanes, mereka ini kakak beradik. Jadi 3 murid ini rupanya lagi pergi sama Yesus. Nah, waktu Yesus dengan 3 muridnya ini datang kepada murid yang lain, ada Matius, ada Lukas, ada Andreas, ada Thomas, ada Judas Iskariot, ada siapa lagi? Bartolomeus, ada lagi Filipus, ada lagi Us-us. 9 orang ini, nah ya supaya tahu ceritanya. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Jadi bapak ini membawa anaknya untuk disembuhkan kepada Yesus, tapi Yesus nggak ada. Yang ada 9 murid yang lain. Dan karena kerasukan roh itu anak ini bisu. Dan setiap kali, ayat 18, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah, sekali lagi, aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Apa kata Yesus ayat 19? Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Kurang ajar Yesus. Kira-kira kan menurut ukurannya kurang ajar ya. Ada orang laporan, itu murid-muridmu. Kami bawa suruh doakan, gak lepas. Langsung Yesus menghardik murid-murid. Yang 9 orang ini, di hadapan orang yang banyak berkerumun. Hai kamu angkatan yang kurang percaya. Muka mau ditaruh di mana ini murid-murid? Berapa lama lagi harus tinggal di antara kamu? Perhatikan baik-baik. Yesus kecewa sama murid-murid. Ayo kita sama-sama baca ini. Yesus kecewa sama murid-muridnya?
Apa buktinya dia kecewa? Dia marah. Dia bilang sama 9 murid-murid ini yang TOP, saudaraku. Top nggak? Ring 1 ini. 3,5 tahun loh. Makanya Yesus ngomong, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Yesus marah. Halo orang Kristen. Halo orang Kristen. Halo orang Kristen. Yesus bisa habis kesabaran karena kita tidak pernah maju di dalam pengenalan akan Tuhan. Berapa lama lagi harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Anak ini begitu dibawa, belum diapa-apain sama Yesus, langsung menggelepar. Karena roh itu, roh yang merasuk anak itu sudah tidak tahan. Hari-hari ini Tuhan sedang mau mendidik kita supaya masuk ke level yang Tuhan mau. 9 murid ini gagal. Terus terang saya katakan, Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa Tuhan punya ekspektasi tertentu atas orang-orang Kristen, atas orang percaya. Bagi Yesus seharusnya mereka sudah bisa menyelesaikan persoalan anak yang kerasukan. Menurut Yesus seharusnya mereka sudah bisa mengusir roh itu. Itu adalah bukti. Yesus mengatakan pasti sudah beberapa kali Yesus mengajar mereka. Tetapi hanya 3 orang. Hanya 3 orang saja yang taat dan dengar-dengaran untuk melakukan apa yang Yesus mau. Mereka adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka inilah yang sudah dianggap Yesus memenuhi syarat sebagai murid. Murid yang telah dianggap Yesus yang lolos di dalam pemuritannya. Karena bagi yang 9, Yesus memarahi mereka di hadapan umum. Dasar kamu angkatan yang kurang percaya. Dengarkan Bapak Ibu, hari ini Tuhan berterus terang kepada kita bahwa Dia berharap ada kualitas minimal yang Dia harapkan bagi kita orang percaya yang mengaku murid Yesus, yang mengaku pengikut Yesus, yang mengaku anak-anak Tuhan. Tuhan mengharapkan ada kualitas minimal. Yang setuju katakan amin. Di balik ini banyak rahasia, saudara. Kalau Anda yang ikut seminar tentang akhir zaman kemarin, memang apa yang Tuhan mau itu tidak gamblang dibukakan. Yang bersifat rahasia yang khusus, itu Tuhan selalu berbicara secara, ya enggak secara langsung. Lihat, Lukas 9, kita ikuti mulai ayat atasnya, coba. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Fokus, mulai ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa siapa? Yesus membawa siapa? Petrus, Yohanes, dan lalu naik ke atas gunung untuk kenapa Yesus nggak bawa yang lainnya? Kenapa Matius, Lukas, Andreas, Filipus, Bartolomeus,
Judas Iskariot, dan lain-lain. Thomas tidak diajak. Kenapa? Semoga jemaat memahami apa yang terjadi ketika mereka dibawa. Kenapa yang lainnya tidak dibawa oleh Yesus? Ya jelas, enggak memenuhi syarat. Enggak memenuhi syarat. Karena apa yang mau terjadi, ini bukan perkara yang gampang. Inilah yang disebut dengan, yang disebut bagian daripada hikmat marifat. Ayat 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Ini peristiwa di gunung. Dan Anda tahu baca Alkitab berulang-ulang. Yesus kalau naik ke gunung berdoa, ke tempat-tempat sepi, Yesus hanya bawa yang tiga ini. Yang lainnya kagak. Dengarkan baik-baik, Yesus enggak suka rame-rame tapi kualitas nol. Tuhan mau yang spesial dari orang-orang spesial. Dan dia mau memberi yang spesial kepada orang-orang yang mencari yang spesial. Yakobus, Petrus, Yohaneslah melihat bagaimana Elia datang. Berbicara, Elia dan Musa datang penuh kemuliaan. Dan mereka bertiga, Yesus, Elia, Musa, mereka melihat. Enggak semua murid bisa melihat hal demikian. Enggak semua orang Kristen bisa melihat demikian. Kalau Anda spesial di mata Tuhan. Kenapa kita spesial di mata Tuhan? Karena kita rindu hal-hal yang khusus dari Tuhan. Kita mengejar hal-hal yang khusus dari Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan, saya katakan mari kilat masuk ke tempat ini. Kalau kita enggak merasakan bahwa, wah, tidak juga bisa merubah seseorang. Tapi Tuhan mau, seperti Yohanes, Yakobus. Dan sesungguhnya, Yohanes, Yakobus dan Petrus dididik Tuhan. Diajar Tuhan secara khusus. Ya. Kita lihat. Ya itu ini. Dan kisah itulah berlanjut, ayat 37. Keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Makanya Yesus marah. Setelah turun gunung, bagaimana kemuliaan Allah ada di gunung yang disaksikan Petrus, Yohanes, Yakobus. Yesus marah kepada 9 murid yang lain karena mereka tidak pernah mau belajar sungguh-sungguh. 9 murid yang lain tidak mau belajar sungguh-sungguh untuk meningkatkan kemampuannya, untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Perhatikan baik-baik. Ayat 41 coba lihat. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Di sini ditambah, yang sesat. Kalau kita murid-murid bilang gitu, misalnya suatu saat ada guru atau apa bilang, dasar kamu bodoh, sesat, tidak percaya. Sakit hati enggak? Oh Yesus ini udah 3,5 tahun aku korbankan, aku tinggalkan pekerjaan aku mengiring dia. Ini yang kuterima. 3,5 tahun aku meninggalkan keluargaku, aku mengiring kau Yesus, ini yang kuterima. Tuhan gak peduli apa yang kau lakukan, tapi kalau kau tidak mencapai apa yang Tuhan mau, bagi Tuhan tidak ada artinya. Ini saya ngomong apa yang Tuhan katakan loh, supaya kita mengerti. Kekristenan itu bukan seperti yang kita pahami.
Ada sesuatu level, ada sesuatu hasil, ada sesuatu buah yang nyata yang harus kita lakukan. Artinya bagi Tuhan, orang percaya mengusir setan itu adalah hal yang harus bisa dikerjakan. Anda bisa mengusir setan enggak? Atau kesetanan? Coba, berapa lama lagi? Coba, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Tentang ini, di situ dikatakan, kalau kamu sungguh-sungguh percaya dan berdoa, punya iman sebesar biji sesawi, maka gunung ini pas sama dengan kejadian ini. Jadi tiap Injil itu, penulis Injil ada yang menceritakan hal yang lain Matius menceritakan yang dia lihat, yang dia catat, Lukas melihat mencatat apa yang dia lihat, yang tercatat, Markus juga demikian. Nah, mereka yang mencatat ini, saudara, bagaimana perasaan Lukas waktu menulis Injil ini? Matius, dia murid Yesus tidak? Bagaimana perasaan yang menulis ini? Waktu dia tulis, hai kamu angkatan yang sesat, angkatan yang tidak percaya. Tapi dia harus menulis apa adanya. Markus juga adalah murid Yesus. Lukas itu murid Yesus, mencatat. Dan Yesus katakan, angkatan yang tidak percaya dan sesat. Dan Yesus katakan, kalau kau punya iman besar bisa, gunung itu kau pindahkan bisa. Dengarkan baik-baik. Kekristenan bukan hanya apatis, bukan hanya pasif, hanya datang duduk mendengar, Ada sesuatu yang harus kita kerjakan, ada sesuatu yang harus kita capai. Dan bukti, saya pernah baca ini. Lukas 9, mulai 51 baca. Supaya Anda tahu level murid-murid ini. Apa ekspektasi Yesus? Yang 9 tadi Yesus marah. Kalian tidak lulus sebagai murid. Sampai Yesus marah, berapa lama lagi aku harus mengajar kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar? Jangan sampai Yesus ngomong sama kita Bapak Ibu. Kita Kristen bertahun-tahun, kita berdoa pun mungkin gak pernah. Disuruh berdoa aja setengah mati, apalagi disuruh. Perhatikan baik-baik, Yesus betul-betul berharap kepada 9 murid ini bahwa mereka harusnya bisa menyelesaikan persoalan anak yang dirasuk setan. Bagi Yesus seharusnya mereka bisa menyelesaikan itu. Sudah harus sampai di situ. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria, untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Jadi Yesus mau pelayanan, mau ke Samaria, dikirim utusan dulu untuk mempersiapkan. Ayat 53, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Enggak mau orang-orang Samaria. Ketika 2 muridnya siapa? Yakobus dan Yohanes. Ini orang spesial itu. Melihat hal itu mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Mereka bilang, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Yohanes dan Yakobus bisa enggak menurunkan api dari langit? Bisa enggak? Loh, untuk apa Yesus ngajar muridnya untuk itu? Pertanyaannya, kenapa Yesus mendidik mereka untuk itu? Kalau kau mengejar hikmat marifat, kau akan paham. Mulai mengenal. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Kamu itu. Berarti bisa enggak? Itulah kenapa Yesus selalu mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus. Kalau saya buka lagi ayat-ayat yang lain.
Intinya sekarang saya berdoa Anda memahami bahwa kekristenan kita tidak cukup seperti apa yang kita alami selama ini. Tuhan Yesus butuh, Tuhan Yesus punya standar. Dan coba lihat dari perkataan Yesus. Saya akan ulangi. Yohanes 14 ayat 12. Kalau dulu saya mengatakan ini mungkin bagi jemaat, mana mungkin. Mana ya, itu kan anugerah Tuhan. Itu kan hanya kehendak Allah. Kalau kita berdoa dengan mujizat itu. Saudaraku, memang kehendak Allah, tetapi Allah mau kita sampai di level itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini standar Yesus. Kalau gereja mau menurunkan standarnya enggak apa-apa, tapi Yesus punya standar. Menjadi seperti Yesus. Disitulah supaya kita paham kenapa orang berhikmat, bermakrifat. Dia akan lolos dari berbagai kesia-siaan. Terutama kalau Anda betul-betul rindu mau menjadi mempelai. Anda rindu diloloskan dari aniaya antikristus. Anda meyakini bahwa engkau tetap hidup di tengah perang dunia dengan senjata yang mengerikan, yang mematikan. Itu semua tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak memiliki hikmat marifat. Level murid yang harus kita capai adalah level murid Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Dan menurut Bapak Ibu, siapakah yang menerima pewahyuan? Siapakah yang menulis kitab Wahyu? Siapa? Yohanes. Semuanya pasti ada kaitannya. Nanti suatu saat saya akan cerita. Pernah di antara murid berkata, "Guru, siapakah maksudmu? Bagaimana menurutmu?" Dia mau tanya tentang Yohanes. Yesus katakan, "Kalau aku berkehendak bahwa dia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Itu sebabnya kalau Anda pernah menonton film berapa tahun yang lalu, ada kisah film yang untuk mencari piala cawan Yesus. Dan diceritakan di situ bahwa yang masih menjaga itu kisah film. Sebenarnya itu digali bahwa penulis film itu menganggap Yohanes itu masih hidup sampai sekarang. Tapi di suatu tempat, satu rahasia yang sulit ya, namanya film petualangan. Yohanes kelihatan tua, udah bayangkan umurnya hampir udah 2000 tahun. Yesus pernah mengatakan tentang Yohanes, kalau aku mau dia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Perhatikan baik-baik dari setiap kalimat Yesus. Ada selalu yang berarti. Memang hal-hal yang rahasia, hal-hal yang khusus, hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus. Kalau kita mau untuk mendapatkan yang khusus dari Tuhan, dimulai dari apa? Reorientasi kita di dalam mengiring Tuhan. Saya undang pelayan altar maju ke depan. Reorientasi kita. Saya percaya dan saya berdoa terus supaya semakin banyak jemaat, bahkan kita semua memahami betapa pentingnya bagi orang percaya untuk mengejar hikmat dan makrifat Tuhan. Dengan hikmatlah Allah menciptakan dasar-dasar bumi. Dengan hikmatlah dia menciptakan langit. Bapak Ibu, dengan demikian kita harus paham
Ternyata pada zaman-zaman dahulu, mulai dari zaman Musa, zaman Adam, zaman Elia, Elisa, ternyata pengikut Tuhan, murid-murid Tuhan, itu memang dididik. Makanya menjadi pertanyaan tadi dari saya, loh kenapa Yohanes dan Yakobus bisa ngomong sama Yesus? Karena jengkel orang Samaria tidak mau menerima Yesus. Mereka minta izin kepada Yesus, katakan, Guru, maukah engkau supaya kami menurunkan api dari langit? Berarti mereka bisa. Pertanyaannya, pendidikan model apa rupanya? Kebutuhan apa rupanya sampai Yesus mendidik yang 3 orang ini? Sampai punya kemampuan seperti itu. Coba renungkan. Renungkan masing-masing. Tingkat pemahaman Anda akan menentukan apa yang Anda lakukan di hari-hari yang akan datang. Semoga ini bukan hanya sekedar pendengaran, tetapi membangkitkan iman kita. Terlebih ketika Yesus memarahi 9 murid yang tidak bisa berdoa, membebaskan anak yang kerasukan setan. Yesus kecewa dan marah. Berarti hal yang sama juga. Dia mengharap dari kita, anak-anaknya, bahwa kita harus bisa melakukan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Bagi saya, seperti yang dikatakan oleh firman, saya secara pribadi harus mengejar apa yang Tuhan mau, sampai di level di mana Tuhan mau untuk dicapai oleh anak-anaknya, oleh murid-muridnya, oleh orang-orang percaya. Kalau 3 orang itu ada di sana, pasti urusan selesai. Tapi yang 9 ini tidak mampu. Bukan karena mereka dianggap Tuhan punya ini, tetapi karena keputusan mereka sendiri. Dari ucapan Yesus sendiri, dari marahnya Yesus, menunjukkan bahwa 9 murid ini tidak sungguh-sungguh belajar. 9 murid yang lainnya tidak sungguh-sungguh menangkap apa yang Tuhan mau. Yang berakibat, akibatnya apa? Hanya yang 3 orang inilah dibawa Yesus, diajar Yesus, diperlengkapi oleh Yesus. Saya berdoa, kita semua di ruangan ini adalah seperti Yohanes, Yakobus, dan Petrus yang akan diajak Tuhan untuk belajar lebih dalam tentang hikmat dari sorga. Karena Tuhan mau memberikannya kepada calon mempelainya. Sekali lagi saya mau katakan, Yesus akan menyediakan hikmat marifat kepada setiap calon mempelainya. Semoga Tuhan memberkati kita oleh firman-Nya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.